Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 orang pelaku pembunuhan bos rental didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dituntut penjara seumur hidup. Sementara seorang tersangka lainnya 4 tahun penjara. Tuntutan ini dibacakan oleh auditor militer dalam sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang kembali digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Auditor militer menyatakan para terdakwa melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. 2 orang diantaranya dituntut penjara seumur hidup dan membayar restitusi kepada keluarga korban. Kami mohon agar para terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut. Terdakwa 1, Kelasi Kepala Bah Bambang Apri Atmojo NRP 122903. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 200.209.633.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli, korban luka sebesar 146.354.200 rupiah. Terdakwa 2, Sertubah Akbar Adli NRP 125546. Pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Terdakwa 3, Sertukom Rapsim Hermawan NRP 126104. Pidana pokok penjara selama 4 tahun. Dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer CQ TNI Angkatan Laut. Membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdul Rahman sebesar 147.133.500 rupiah. Membayar restitusi kepada saudara Ramli sebesar 73.177.100 rupiah. Subsidiar 3 bulan penjara. Untuk pembayaran restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sesuai dengan surat dari LPSK. Izin kami lampirkan di tuntutan. Kasus penembakan bos mobil rental di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten membuat publik tercengang. Ironisnya sebelum kejadian pemilik rental mobil sempat meminta pendampingan dari pihak kepolisian tapi ditolak. 2 Januari 2025, seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Pencurian mobil berawal saat AS yang menyewa mobil korban selama 3 hari. Tiba-tiba pada tanggal 1 Januari, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. 2 perangkat GPS mobil telah dipotong saat berada di Pandeglang, namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban kemudian melakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya.
Situasi berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian. Dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saat itu ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan 1 unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak, kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan rekaman CCTV, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran polisi berhasil menangkap AS, orang pertama yang menyewa mobil. Pasca kejadian, saksi dalam sidang perkara penembakan bos rental mobil menyebut pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Ahmad Farizi, saksi yang merupakan karyawan minimarket, mengatakan oknum TNI AL pelaku penembakan melepaskan 4 kali tembakan. Farizi mengungkap tembakan pertama dilakukan oleh oknum TNI AL yang keluar dari sebuah mobil berwarna hitam. Sementara tembakan kedua dilakukan oleh orang yang sama, namun pelaku telah keluar mobil. Tembakan ketiga merupakan tembakan yang melukai korban Ramli. Tembakan keempat bersarang di tubuh korban bos rental, Ilyas Abdurrahman. Farizi merinci tembakan keempat dilepaskan saat Ilyas mencoba mendekat ke arah Ramli. Pada saat terjadinya penembakan di rest area kilometer 10, diduga di depan Indomaret saudara bekerja ya. Berapa kali saudara mendengar tembakan? Tembakannya? Iya. 3 sampai 4 itu. 3 sampai 4. Apakah saudara saksi mengetahui siapa yang melepaskan tembakan atau berada di mana? Kalau siapanya nggak tahu, cuman kalau posisinya tahu, Pak. Posisinya di mana, saudara? Depan toko. Depan toko. Parkiran. Pada saat penembakan pertama, apakah saudara bisa memastikan di depan toko penembakan? Iya. Yang menembak itu berada di mana? Apakah di depan toko atau di mana? Di mobil, Pak. Di mobil. Di mobil apa? Mobil hitam. Mobil hitam. Tim Liputan iNews melaporkan.